Jelang aksi demonstrasi yang dikabarkan akan digelar pada 20 Mei besok, Koalisi Ojol Nasional menegaskan tidak akan turut serta dalam aksi tersebut. Koalisi Ojol Nasional menilai aksi demo tersebut syarat dengan muatan politik dan bukan berasal dari aspirasi asli komunitas pengemudi ojek online. Koalisi Ojol Nasional yang terdiri dari 295 komunitas mitra pengemudi ojol di seluruh Indonesia menolak keras adanya politisasi terhadap driver ojek online. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristianto, pada Senin petang. Menurut Andi, tidak benar kabar bahwa sebanyak 500.000 driver ojol akan turun demo karena mayoritas driver masih akan tetap bekerja secara normal demi menghidupi keluarga mereka. Kami memfokuskan kepada kawan-kawan ini untuk melakukan pekerjaan seperti biasanya, tetap melakukan on beat kalau dalam bahasa ojol mungkin ya, on beat untuk mencari rezeki untuk keluarga gitu. Jadi nggak apa-apa, teman-teman yang lain sebagian mau berjuang juga silakan, tapi juga kalau bisa kita saling menjaga, saling mensupport saja itu. Tapi yang pasti dari kami tidak akan turun. Dalam kesempatan ini, Koalisi Ojol Nasional juga menyatakan jalan terbaik untuk memperjuangkan kepentingan driver adalah dengan dialog dan advokasi kebijakan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, ribuan pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir paket akan menggelar aksi demonstrasi secara serentak pada esok hari. Lalu apa sebenarnya tuntutan yang diajukan para pengemudi ojek online tersebut? Berikut laporan reporter Rehana Meziah dan juru kamera Sri Agung untuk Anda. Pemirsa, apakah Anda sering naik ojek online? Lalu bagaimana jika besok ini pemirsa informasinya ojek online akan berhenti untuk beroperasi sementara karena ada banyaknya beberapa tuntutan yang dirasakan oleh driver dari ojek online tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab para ojek online ini berhenti ataupun mogok bekerja dan juga tidak mengaktifkan aplikasinya, dan bagaimana pendapat dari mereka, apakah mereka akan ikut demo atau tidak untuk esok hari, mari ikuti saya. Oke, bagus. Oke, Pak Bagus sudah bekerja sebagai ojek online sudah berapa lama? Dari 2018. Pak Bagus sudah tahu besok akan ada demo? Tahu, media sosial. Oke, gimana ini Pak pendapatnya karena besok ada demo, Pak? Yang pertama, masalah potongan. Ojol simple, pikirannya ojol simple. Kalau di drivernya murah, di customernya juga mesti murah. Jadi persaingan sehat. Kita bawa-bawa begini, motor bagus, pakaian bagus semua, oke, persaingan sehat. Yang kedua, food slot. Food slot itu tarifnya murah, 6.800 kalau di Grab, kalau di Gojek itu cuma 5.000. Itu kami anggap sebagai penurunan tarif secara halus. Ya. Kalau dihitung-hitung juga bolak-baliknya sama aja, gitu. Nah, tapi ini Pak, besok kan ada pemakaian aplikasi secara langsung. Ya. Bapak nanti akan melakukan itu atau enggak? Oh, kita turun langsung. Ya, mau dimatiin aplikasi, mau enggak. Kalau kita dimatiin aplikasi, enggak turun langsung ke sana, percuma. Iya, sama aja, mendingan matiin aplikasi sekalian datang ke tikumnya. Dengerin aja pemerintah. Dengerin, laksanain apa yang dituntut ojol. Kita maunya kerja di perusahaan enak, di mitra juga enak. Nah, kita nggak mikir yang jauh-jauh. Selama kita kerja enak, perusahaannya juga enak. Pemerintah menghormati dan akan mengawal aksi demonstrasi para pengemudi ojek online yang akan berlangsung besok, pemirsa. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan Kementerian Perhubungan telah berdialog dengan para pengemudi ojol untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Kalau untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka. Tentu kita menghimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat, itu kita menghimbau seperti itu.
Dan tadi kita juga mendapatkan informasi dari Kementerian Perhubungan bahwa mereka sudah melakukan dialog, mereka melakukan media briefing ya untuk mengatasi ini, dan dari Kementerian Perhubungan pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol ini. Dan Kementerian Perhubungan sudah kasih statement bahwa mereka terbuka untuk aspirasi-aspirasi perbaikan aturan dan segala macam itu, supaya ini semuanya baik. Jadi bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik, kemudian juga teman-teman ojol juga bisa hidupnya lebih baik lagi. Jadi kita cari win-win solutionnya lah.